Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan Ibu Ana Setianawati dari SDN Kebonpala 9, Jakarta Timur. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, komen, dan share agar kita semangat lagi dalam belajarnya. Pada pagi hari ini kita masih akan membahas tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 6, semester 1. Pertama kali kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan yang akan kita bahas pertama adalah tumbuhan padi. Seperti kita ketahui bahwa tanaman padi berkembang biak diawali dari biji. Biji kemudian disemai menjadi bibit padi, kemudian dipindah ke sawah menjadi padi muda. Padi muda berkembang, kemudian bisa berbunga. Setelah bunga mengalami penyerbukan, akhirnya menjadi buah padi. Buah padi lama-lama akan menjadi tua dan warnanya berubah menjadi kuning, kemudian siap untuk kita panen dan menjadi beras yang seperti kita makan setiap hari. Perkembangbiakan berikutnya adalah perkembangbiakan tanaman mangga. Tanaman mangga juga dimulai dari biji. Biji kemudian berubah menjadi kecambah. Kecambah berkembang makin lama makin besar menjadi pohon mangga muda. Pohon mangga muda kemudian pohon mangga dewasa dan berbunga. Bunga mangga yang sudah mengalami penyerbukan kemudian akan menjadi mangga muda dan makin lama menjadi mangga yang sudah tua dan siap untuk kita nikmati daging buahnya. Perkembangbiakan berikutnya adalah perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Antara lain di daerah Nanggro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Perkembangbiakan tanaman jagung dimulai juga dari biji. Biji kemudian berubah menjadi kecambah, kemudian berubah menjadi pohon jagung muda, pohon jagung tua, kemudian pohon jagung tersebut mengalami penyerbukan. Penyerbukan pada tanaman jagung bisa terjadi penyerbukan satu pohon, akan tetapi bisa juga terjadi dari pohon yang satu dan pohon yang lainnya. Nah, kemudian tanaman jagung yang sudah tua berubah warnanya menjadi kuning, sehingga tanaman jagung tersebut bisa kita panen dan kita nikmati buah jagungnya. Baiklah, perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan.
Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dari penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga, zeidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia yang biasanya terjadi pada bunga vanili dan beberapa bunga anggrek. Penyerbukan zoidiogami terjadi yaitu dengan cara ketika lebah menghinggapi sebuah bunga, maka serbuk sari dapat menempel pada bagian tubuh lebah. Dan ketika lebah tersebut terbang dan hinggap pada bunga yang lain, maka secara tidak sengaja lebah tersebut menaburkan serbuk sari yang menempel pada bagian tubuhnya pada kepala putik bunga yang dihinggapi, sehingga terjadilah penyerbukan. Sedangkan bagian-bagian bunga antara lain tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putik, benang sari, kepala putik, dan mahkota. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Artinya, serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Yang keempat, penyerbukan bastar. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Tentu pohonnya juga berbeda. Baiklah, tugas untuk hari ini. Yang pertama, gambarlah bagian-bagian bunga sempurna. Kemudian, tuliskan fungsi dari masing-masing bunga tersebut. Kerjakan di buku tugasmu. Selamat mengerjakan.